Kita akan memanfaatkan dua hal bagaimana kita merecovery servis kita menjadi lebih baik ya. Pertama adalah hobi, yang kedua adalah masalah. Bagaimana hobi dan masalah ini kita jadikan sebagai sumber cuan. Berangkat dari pepatah Cina yang bilang seperti ini. Kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, maka dari 1000 pertempuran, Anda akan menang 1000 kali. Dari pepatah ini, ya, bahwa kalau kita kenal musuh kita, customer kita, maka kita selalu akan bisa menang. Hobi itu adalah jendela. Misalnya, ada Bu Luna yang belanja di warung Anda. Dia beli bebek goreng Haji Slamet misalnya. Take away, jadi beli makanan, kemudian dibungkus, kemudian dibawa pulang. Dia berharap sampai di rumah, pulang kerja, dia bisa makan sama anak dan suaminya. Ya. Ternyata sampai di rumah, bebeknya ada, tapi sambelnya nggak ada. Kira-kira dia marah nggak, teman? Tapi minimal dia kecewa. Ya. Yang marah banyak, udah sampai rumah nggak ada sambal koreknya, itu kan nggak asik gitu ya. Akhirnya dia nelpon, ya, halo, ini tadi saya yang beli bebek, Mas, ini sambelnya kok nggak ada, saya mau makan nggak bisa nih Mas. Yang pertama, Ibu mohon maaf ya Bu, ini kita antarkan ya Bu, kita gosenkan ya Bu cabenya ke rumah Ibu, terus teman-teman tambahin. Apakah ibunya langsung seneng? Ya bisa. Tapi ada beberapa yang dia tetap kecewa. Artinya apa? Mungkin jadwal makannya mundur. Yang terjadi adalah brand kita itu di bawah ekspektasinya. Ada keraguan nanti kalau dia belanja, dia akan mengalami trauma seperti itu. Hanya kita butuh strategi bagaimana ya kita mengobatin trauma itu dengan cara yang sangat emosional. Nah, komplain ini kan masalah ya teman-teman. Semua bisnis, mau besar, mau kecil, mau yang udah rame, mau yang sepi, itu tetap ketemu masalah. Anda sudah melayani baik-baik pun pasti masih ada masalah. Ya, tujuan bisnis kita itu harus punya dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan customer, dan yang kedua bagaimana kita menjaganya. Nah, di bab mendapatkan customer ini, saya mau tanya sama Anda. Ya. Apakah Anda kenal dengan customer Anda? Oh, kenal Pak. Kenal sih Pak, tapi nggak kenal-kenal kali. Kenalnya sampai di mana? Kenal wajah, kenal namanya benar, tahu rumahnya di mana, tahu pekerjaannya apa, tahu anaknya. Dulu ada slogan, tamu adalah raja. Sekarang saya usulkan, tamu adalah sahabat. Jaga sahabat kita, maka kita harus tahu secara detail. Nah, mulai hari ini, teman-teman mulai menginventaris lagi. Berapa tamu yang saya kenal benar? Ya, yang benar-benar kenal. Jangan-jangan saya nggak kenal. Ya. Nah, dari sekian banyak hal-hal detail yang teman-teman bisa catat, yang jadi pusat perhatian adalah hobinya. Ya. Ada orang yang hobinya jalan-jalan, ada orang yang hobinya membaca, ada orang yang hobinya berenang, ada orang yang hobinya naik sepeda. Kebanyakan selama ini kita mau dekat sama customer dengan memberi hadiah, dengan memberi diskon, dengan memberi kalender, ya karena ini mau tahun baru gitu, dengan memberi tumbler, dengan membeli boneka. Bayangin kalau dia hobinya nggak relate dengan yang Anda beri, itu barang juga nganggur. Ya, dia ngelihat, waduh dikasih boneka, sementara dia takut sama boneka, dia fobia sama boneka. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jadi mungkin hadiahnya dia terima, tapi mungkin dia letakkan di gudang, bahkan nggak pernah dia buka. Bisa seperti itu. Ya. Berilah sesuatu yang customer butuh. Bukan kita ingin,
Saya mau kasih balon, ternyata customernya nggak suka balon, gitu ya kan. Contoh tadi kasus pelanggan Anda, Bu Luna tadi yang beli bebek, yang bisa kita lakukan adalah kita merecovery-nya dengan cara yang beautiful, ya. Merecovery-nya dengan cara yang cantik. Gimana caranya? Oke, kita sudah antar beberapa waktu sambelnya dan kita pastikan dia bisa makan dengan keluarganya. Tapi di lain waktu kita buat kado dan surat untuk Bu Lunanya, ya. Karena kita udah tahu misalnya Bu Luna ini hobinya adalah renang. Kita tahu misalnya dia dan keluarga suka renang. Kita tahu juga anak dia namanya Maya, ya. Nama ibunya Luna, nama anaknya Maya. Ini bukan yang selebritis ya. Ini kita buat surat, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kado, dan kadonya itu kita beri kacamata. Bukan kacamata ini ya teman-teman, tapi kacamata renang. Karena kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat buat customer kita dan kita tahu hobinya. Oke, kemudian kita kasih suratnya. Misal katanya kalau saya bisa gini nih. Dear Bu Luna, ya, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami di tempo hari. Ya. Kami berharap hadiah kecil ini bisa menumbuhkan kepercayaan ibu dan keluarga kembali kepada kami. Semoga kado kecil ini menjadi doa kami untuk Dik Maya. Semoga suatu saat Dik Mayanya bisa menjadi atlet renang nasional. Ya, mudah-mudahan kami di bagian dari kehidupan Bu Maya. Terima kasih manajemen. Nah, bayangin teman-teman, kalau dia baca ini, ada unsur emosionalnya nggak? Ada sebuah perusahaan yang dengan tulus memperhatikan hobinya dan mendoakan anaknya untuk punya karir yang lebih besar. Ini sangat emosional sekali. Ya. Teman-teman butuh latihan, butuh prepare kayak tadi, misalnya identifikasi hobinya customer, kemudian butuh latihan bahwa setiap customer itu adalah unik. Ya. Saya tunggu cerita-cerita hebat dari teman-teman semua. Ya, semoga cerita ini bisa langsung take action. Ya,